Kali ini saya akan membahas tentang orang yang berzodiak Gemini, Scorpio, dan Leo ya. Nah, jadi di sini keberuntungan itu apakah memang ada yang terbaik ya di antara semuanya ataupun di antara ketiga zodiak ini ya. Kali ini kita akan membahas ketiga-tiganya itu ya apakah itu hoki rezekinya itu bakal ada mendapatkan satu ketentuan yang terbaik ataupun ya ada yang perlu dibenahi sehingga untuk memperoleh suatu hal yang baik perlu dengan mengoreksi diri sehingga suatu rencana dapat diperbaiki ataupun dilakukan dengan cara matang ya dan cara dewasa dan cara mandiri. Nah, jadi di sini rencana planningnya itu ya bukan hanya semata-mata untuk merencanakan sesuatu, tetapi juga secara mandiri dalam suatu finansial yang bakal bisa ditentukan ataupun dijalankan dengan semampunya ya. Nah, jadi di sini ya ketiga zodiak itu zodiak Gemini, Scorpio dan Leo itu apakah menjadi yang terbaik ataupun menjadi salah satu yang terbaik di antara ketiga itu ya. Halo teman-teman, semua kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya. Teman-teman di sini dengan senang hati saya akan meramalkan buat Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang 3 zodiak, yaitu yang di bulan Maret itu adalah zodiak Gemini, Scorpio, dan Leo. Nah, jadi teman-teman di sini pasti bakal penasaran dong bagaimana dengan hasil ramalannya yang sudah dibacakan ya di bulan 3 ini, apakah benar atau tidak atau enggak yang bisa diterapkan ataupun yang bisa diambil dalam suatu ramalan ya. Nah, jadi di sini kali ini ada satu kartu saya akan meramalkan dari zodiak pertama dulu ya, zodiak Gemini, baru zodiak kedua, zodiak Scorpio, dan zodiak ketiga yaitu zodiak Leo ya. Nah, jadi di sini teman-teman zodiak itu semuanya akan saya bacakan readingnya. Yang paling penting bukan secara personal, tapi secara luas dan secara umum ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang berzodiak Gemini, hasil gambaran saya mengatakan bahwa di bulan 3 ini ada sesuatu hal yang beban itu masih bisa dikandung beban ya, masih bisa dibawa sampai di bulan 3. Tapi di sini kalau saya lihat seperempat bebannya sudah bisa terasa lega ya, bisa terselesaikan dengan baik dan bisa ya bisa suatu masalah itu ya perlahan-lahan bisa sedikit demi sedikit uh, menyelesaikan suatu masalah itu yang tadinya itu sangat rumit tapi akhirnya sudah ada jalan keluarnya ya. Nah, jadi di bulan Maret ini untuk zodiak Gemini itu yang secara meluasnya tuh masih bisa tertawa lega, bisa bernafas lega dan masih bisa tidur enak ya. Nah, jadi di situ ya ibaratnya seperti itu ya. Jadi kata-kata kiasan tuh yang lebih menyenangkan hati ya seperti bahasa seperti itu ya. Nah, jadi di situ untuk zodiak Gemini itu hoki rezekinya itu masih lumayan ya, masih agak sedikit sulit untuk bisa bernafas, tapi pasti selalu ada dewa penolong yang selalu siap membantu ya. Nah, jadi untuk zodiak Gemini itu tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jangan sangat susah untuk terbebani, tapi masih bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan melanjutkan lagi dengan ramalan kartu remi ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke, teman-teman di sini saya akan mengambil kartu dulu. Saya akan membuka satu kartu apakah yang paling dominan terjadi di bulan Maret ya. Di sini zodiak pertama itu mengatakan bahwa masih ada halangan ya. Nah, jadi di sini seperti yang saya katakan tadi secara meluas ya dan secara umum ini zodiak Gemini ini masih ada halangan. Halangannya seperti apa ya? Coba saya akan buka lagi 3 kartunya. 3 kartu ya di sini ya. Saya akan menarik dulu. Nah, jadi di sini ya teman-teman, itu semua tujuan itu, apapun yang Anda terapkan, di sini banyak hambatan, banyak halangan ya. Di sini tujuannya itu Anda selalu melakukan semuanya itu dengan cara tergesa-gesa dan selalu merasa amarah dan amarah, selalu emosional, selalu tingkat tinggi ya.
Nah, emosi Anda tuh tidak bisa terpecahkan dan tidak bisa dikendalikan. Jadi tujuan rencana itu ya masih bisa ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati ya. Jadi tidak semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi di sini untuk zodiak Gemini itu ya lakukan semuanya itu di bulan 3 itu ya jangan terlalu banyak emosional dan harus lebih banyak bersabar ya. Karena di sini dikit-dikit emosional tidak ada mendapatkan suatu harapan yang baik. Tidak ada suatu mendatangkan suatu hal-hal yang membuat Anda tuh menjadi lebih fresh ataupun menjadi lebih mandiri dalam suatu keuangan. Rencana planning itu yang akan terjadi itu ya belum tentu akan bisa Anda capai, tapi ya tidak seharusnya Anda selalu bertekak mulut ataupun menghadapi sesuatu masalah itu dengan cara emosional ya. Nah, jadi di sini saya akan buka lagi 5 kartunya ya. Di sini 5 kartu ini akan menjelaskan apakah Anda bakal mendapatkan yang terbaik atau tidak. Karena di sini ini 5 kartu ini akan menentukan kehidupan Anda itu di bulan 3 ini kan. Nanti apakah yang baik atau tidak ya semua tergantung dari Anda sendiri. Jadi di sini ya teman-teman di sini kalau saya di sini suatu hal yang baik masih belum bisa Anda dapatkan ya. Banyak halangan, banyak gelar dan banyak rezekinya, banyak yang ya masih belum bisa terkumpulkan untuk membeli sesuatu ya ataupun suatu harapan dengan suatu rezeki untuk menabung ya. Nah, jadi di sini adalah suatu orang yang selalu bisa mendukung Anda ya di bulan Maret ya. Di sini orangnya berkulit kuning langsat ya. Rambutnya panjang juga badan berisi bisa juga kurus ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang bisa membantu Anda dan mendukung Anda ya. Walaupun memang di sini masih ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi tidak terkendali emosi dan tidak bisa tercapai dengan baik ya. Jadi di sini teman-teman intinya untuk orang zodiak Gemini, ini gambaran saya mengenai kartu ramalan Remi. Ini mengatakan bahwa di bulan 3 ini Anda cukup emosional ya, cukup mengalami sesuatu kelelahan dalam melakukan sesuatu ataupun menghadapi apapun yang sudah ada di depan mata. Jadi di sini kalau yang saya lihat, yang apapun yang bisa Anda dapatkan, apapun yang bisa Anda terima, itu Anda terima saja dengan penuh lapang dada ya dan terus ikhlas. Karena sesuatu hal itu yang bisa Anda dapatkan itu tidak semuanya itu bisa Anda gapai. Bulan 3 ini lebih banyak berdiam diri, tapi tidak hanya berdiam diri, tapi misalnya Anda berdiam diri tapi Anda melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu maksudnya ya tidak banyak melakukan satu tindakan tapi ada. Tapi ya tidak membahayakan ataupun merugikan diri sendiri. Keuangan Anda finansial di bulan 3 itu masih macet ya, masih ada banyak halangan, tapi masih ada dewa penolong yang masih bisa membantu Anda. Mungkin dalam hal kebutuhan pangan, kebutuhan makan ya ataupun yang mungkin ya bisa membantu Anda dalam sedikit jalan keluar ya. Jadi di bulan 3 ini zodiak Gemini ini belum tentu tidak selalu mendapatkan suatu hal yang tidak baik ya. Tidak selalu mendapatkan hal yang tidak baik tapi ya bisa Anda pegang lah suatu hal yang baik itu bisa Anda raih karena memang di sini ya mungkin di bulan 3 di bulan 3 di minggu keempat atau minggu ketiga akhir-akhir bulan ini mungkin Anda baru bisa bertemu dengan dewa penolong yang benar-benar bisa membuat Anda itu jadi lebih fresh, lebih ya tidak depresi sehingga bisa mentraktirkan Anda makan dengan tujuan yang baik ya, membentuk suatu hubungan yang baik, kerjasama. Akhirnya ya Anda bisa memberikan suatu harapan yang benar-benar bisa membuat Anda itu jadi lebih merubah diri lah, menjadi lebih membaik gitu ya. Nah, jadi zodiak Gemini itu tidak seharusnya tuh Anda terpontang-panting karena emosi Anda yang selalu meluap-luap. Akhirnya Anda tidak bisa bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda. Akhirnya Anda juga merugikan orang lain gitu loh. Nah, jadi zodiak Gemini itu ya meskipun ada halangan, tapi ya nggak mungkin tidak bisa mendapatkan satu rezeki ya di sini ya teman-teman ya. Di sini harapan yang baik itu bisa Anda dapat, cuman di sini Anda menunggulah dewa penolong, menunggulah situasi, kondisi dan waktu yang tepatnya buat Anda. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya saya sarankan Anda bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda di bulan 3, banyak bersabar ya, banyak mengelola emosi Anda, karena di sini bulan 3 ini Anda emosinya cukup meledak dan cukup kuat ya. Nah, untuk melakukan sesuatu tuh menghadapi suatu masalah itu ya harus lebih banyak bersabar dan jangan banyak cengeng dan lebih banyak berdoa ya. Bisa juga lakukan pencerahan aura dan buatlah magic money
supaya Anda bisa menjadi yang terbaik di bulan 3. Walaupun memang banyak halangan, tapi masih bisa mendapatkan 20-40% harapan yang baik. Hoki rezeki Dewa Penolong bisa Anda dapatkan ya, asalkan Anda benar-benar semangat dan jangan pantang semangat, tetaplah melihat ke depan, Anda lah menjadi yang terbaik di zodiak Gemini di bulan Maret ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai untuk zodiak Gemini. Kali ini saya akan meramalkan yang kedua, yaitu lanjutan ke zodiak Scorpio ya. Ini zodiak ke-11 ya. Nah, teman-teman di sini saya akan melanjutkan zodiak yang kedua ya. Ini ada tingkatan ke-11 ya, itu zodiak Scorpio. Saya akan buka dulu satu kartu ya. Apa yang bakal terjadi di bulan Maret? Hambatan, ujian, uji coba ya buat Anda ya. Hambatannya seperti apa? Yuk coba saya akan menarik lagi 3 kartu. Di sini 3 kartu ini kelihatan bahwa ada sesuatu hal yang baik ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa suatu harapan yang baik, suatu rasa semangat yang baik ya. Di sini juga bisa dibilang menandai suatu rasa kesetiaan, rasa asmara Anda
bisa juga bisa ditingkatkan berdasarkan asmara rasa semangat Anda ya. Nah, jadi di sini kehidupan Anda tuh di sini yang paling pentingnya tuh intinya tuh mengenai kehidupan Anda yang Anda jalankan ya, rasa semangat yang terlalu tinggi ya. Nah, jadi di sini ini adalah kehidupan Anda mengenai suatu ketegasan hati, kedisiplinan dan kewibawaan Anda. Jadi kehidupan Anda ini mengatakan bahwa ya tidak seharusnya Anda mendapatkan suatu hal yang tidak baik di bulan 3 karena sesuatu hal yang baik itu karena belum tentu bisa Anda rasakan, belum tentu Anda alami. Tak seharusnya lah ya Anda tidak mendapatkan suatu hal yang baik karena di sini ini adalah suatu ujian cobaan yang memang ya Anda harus jalankan. Bisa dibilang karma balasan ataupun memang ya seharusnya Anda harus jalankan. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini ya kembali saya akan katakan tidak seharusnya Anda dapatkan dan seharusnya memang Anda harus dapatkan. Jadi di sini bisa dibilang ujian dan cobaan ya tetaplah harus Anda lewati ya. Jadi di sini zodiak Scorpio itu di sini Anda bakal bertemu dengan orang ini. Ini orang yang berkulit hitam ya, rambutnya ikal. Nah, di sini ini adalah orang yang memang ya bisa muncul dalam pihak orang ketiga dalam asmara ataupun muncul dalam suatu mitra kerjasama dalam dewa penolong ataupun membantu Anda dalam finansial ya. Nah, di sini saya coba akan buka lagi 5 kartunya. 5 kartunya seperti apa ya? Coba di sini saya akan buka dulu. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang nggak gitu bagus ya. Di sini banyak kekesalan hati ya, tapi sebenarnya sih bukan mengenai suatu asmara, tapi mengenai mitra bisnis loh. Ini di sini ada suatu banyak kegagalan dalam suatu rencana kegiatan ya. Di sini ada suatu rencana tujuan. Di sini juga satu kartu ada bertemu dengan orang ini yang berkulit kuning langsat ya. Nah, seorang wanita berkulit kuning langsat, rambutnya lurus bisa bergelombang juga ya. Bisa juga pendek orangnya. Nah, jadi di sini ini adalah sesuatu hal rencana tujuan yang memang mengenai suatu keuangan. Ya, jadi keuangan ini untuk orang zodiak Scorpio ini bertemu dengan orang yang tidak memiliki suatu kehidupan yang baik ya. Hoki rezekinya juga terpontang-panting. Ini ada orang yang berkulit sawo matang ya. Di sini sawo matangnya ini ada rencana tujuan, tapi belum bisa diterapkan dalam suatu mitra, dalam suatu rencana tujuan yang dijalankan ya. Karena apapun yang Anda jalankan bersama dengan orang ini, apalagi bersama dengan orang ini juga berkulit kuning langsat, apapun semuanya tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi di sini apapun yang rencana tujuan sudah Anda jalankan, masih jauh ya, bisa dibilang. Jodoh Scorpio dengan cara gambaran saya dari ramalan kartu remi, banyak planning yang sudah Anda terapkan ya. Misalnya Anda beribu-ribu Anda pikirkan, bisanya Anda banyak rezeki, bisanya Anda banyak hoki, banyak dewa penolong. Tapi Anda masih belum bisa memikirkan dari kesekian rencana yang Anda jalankan, dengan apapun juga masih belum bisa dijalankan, walaupun 1 ataupun 2. Masih jauh pemikiran Anda untuk menjalankan sesuatunya. Karena jodoh Scorpio tidak mendapatkan apapun yang bisa Anda jalankan, karena untuk maju, mundur, ke kiri, ke kanan, tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Jadi hanya bisa menunggu, dan menunggu hal yang baik. Jadi masuk di tahun 2021, zodiak Scorpio itu bisa dibilang ya bisa bernafas lega, ada uang, juga tidak bisa membelanjakan sesuatu hal yang banyak, membelanjakan kebutuhan tuh yang pasti-pastinya saja ya, yang bakal bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan suatu hal yang baik, keuntungan yang jika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, itu masih belum bisa Anda dapatkan, tapi ya setidaknya Anda masih bisa menjalankan aktivitas Anda tuh sehari-harinya dengan penuh kebaikan. Nah, jadi di sini zodiak Scorpio itu tidak seharusnya Anda berada di bawah, tapi juga tidak
semestinya Anda berada di atas. Semua ujian cobaan tuh yang diberikan kepada zodiak Scorpio, Anda harus jalankan. Kalau bisa Anda melewatkan itu semua, berarti Anda adalah seorang zodiak Scorpio yang sangat baik sekali ya dalam melakukan sesuatu. Bila melewati ujian cobaan ya Anda harus bisa bersikap tabah dan sabar mendapatkan semuanya. Jadi teman-teman di sini ya untuk zodiak Scorpio itu lebih banyak sembahyang, banyak berdoa ya, lakukanlah pencerahan aura ya, buatlah magic money karena setidaknya itu semua masih bisa Anda dapatkan 20-40%. Lakukan pencerahan aura supaya Anda benar-benar jernih pemikiran Anda, banyak melakukan suatu hal yang baik, ya berpikiran positif karena di bulan 3 ini tidak hanya ujian cobaan, tetapi Anda harus bisa belajar mandiri, dewasa, dan lebih bijaksana dalam menjalani suatu kehidupan. Nah, jadi di sini zodiak Scorpio itu tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda itu jadi susah untuk melewati kehidupan, tetapi Anda mulailah di bulan 3 ini menyalakan suatu api, ya, menyalakan suatu pelita dalam kehidupan Anda dan nyalakanlah jiwa Anda dan pikiran Anda supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik dari antara semuanya. Zodiak Scorpio di bulan 3 ini penuh dengan ketabahan dan penuh dengan kesabaran, asalkan Anda jangan sesekali gampang tersinggung dengan omongan orang lain. Di saat Anda tersinggung dengan omongan orang lain, disitulah Anda bisa mendapatkan suatu pelajaran yang baik di bulan 3 ini. Ya. Jadi, Anda harus benar-benar bisa merefleksikan diri Anda dengan suatu nasihat yang diberikan orang lain. Anda filter, Anda sharing, ya, supaya semuanya itu benar-benar mendapat suatu dampak hal yang positif. Karena di bulan 3 ini Anda bertemu dengan beberapa orang, dia mulutnya bisa berbicara, tapi tiba-tiba bisa membuat Anda itu sadar diri. Nah, jika bisa membuat Anda sadar diri, itu adalah nasihat dan kata-kata yang bijaksana buat Anda tuh bisa lebih percaya diri dan lebih bangun ke depannya supaya Anda bisa melakukan itu setahap demi setahap. Apa yang Anda rasakan, itulah yang Anda dapatkan. Ya, nanti jadi di sini teman-teman, ya untuk zodiak Scorpio ini tetaplah tabah dan selalu melakukan yang terbaik. Jangan selalu merasa bahwa diri Anda tuh lengah dan tidak mendapatkan sesuatu apapun, ya. Jangan merasa diri Anda tuh capek dalam menjalani suatu kehidupan, tetapi Anda jalankanlah penuh dengan kewibawaan dan ketegasan hati. Disiplin dalam menjalani suatu kehidupan itu adalah yang terbaik karena itulah yang akan selalu membuat Anda tuh mendapatkan suatu hal yang baik. Hal yang positif bisa Anda dapatkan dan Anda terima meskipun dalam waktu yang lumayan ataupun cukup dekat ataupun lama ya. Oke, di sini teman-teman zodiak Scorpio sudah selesai ramalannya. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya, boleh dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jadi di sini saya akan melanjutkan hasil ramalan zodiak yang ketiga yaitu zodiak Leo.
Ini adalah zodiak yang ketiga, yaitu zodiak Leo ya. Di sini saya akan menarik dulu satu kartu ya. Yang bakal dominan terjadi itu adalah kekuatan cahaya, jalan cahaya titik terang ya. Bisa bertemu satu hal yang baik. Nah, jadi jalan cahaya titik terang ini di bulan 3 ini apa sih? Coba saya akan buka dulu 3 kartunya ya. Di sini 3 kartunya ini mengatakan bahwa suatu harapan yang baik ya bisa Anda dapatkan, bisa Anda raih. Tapi di sini ini ada suatu banyak halangan loh di sini loh. Di sini banyak diikuti dengan halangan amarah Anda ya. Banyak putus asa di sini ya. Di sini kalau saya untuk zodiak Leo ini kurang bagus ya di sini ya. Ini mengenai dengan kekuatan cahaya terang ya. Nah, jadi di sini ada hal yang baik bisa Anda dapatkan, tapi di sini ada banyak halangan. Kenapa bisa begitu ya? Coba di sini saya akan lihat dulu dengan 5 kartunya lagi. Di sini akan menarik 5 kartu. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa rupanya ada sesuatu orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda di bulan 3. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing, bisa juga badannya berisi ya. Nah, ini adalah orang yang sangat cukup lihai orangnya. Tidak suka dengan kehidupan Anda dan tidak suka dengan omongan mulut Anda. Jadi di sini dua-duanya kartu ini mengatakan bahwa dia bertekad untuk menghalangi semua hal yang baik dalam diri Anda. Nah, lagi-lagi ini mengenai dengan sifat Anda ya, teman-teman. Nah, jadi kenapa nih zodiak Leo ini kenapa bisa mendapatkan suatu harapan yang tidak baik ya? Nah, jadi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa Anda suka terburu-buru, Anda suka berbicara hal yang tidak baik, Anda menyakiti perasaan orang lain. Di sini tidak ada suatu kebaikan dalam diri Anda, tapi malah Anda memaksakan suatu kehendak kepada orang lain, sehingga mereka tidak suka dengan sikap Anda ya. Nah, jadi di sini kehidupan Anda itu mengatakan bahwa tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk yang zodiak Leo, sebenarnya ada harapan yang baik, ya bisa Anda capai. Di sini lagi-lagi berhubungan dengan emosi Anda, kelakuan Anda, kata-kata ucapan Anda, pengambilan keputusan Anda yang tidak bagus, sehingga Anda kurang bisa menghargai orang. Nah, jadi di sini teman-teman, ya mungkin dari sekian teman-teman subscriber yang setia, yang selalu menonton video saya, ini mengatakan bahwa Anda pasti mengatakan bahwa dari sejak pertama kali saya menonton video zodiak Leo, selalu mendapatkan yang tidak baik, selalu meramalkan hal yang nggak baik ya. Nah, zodiak Leo itu selalu menggambarkan bahwa inilah itulah tidak baik. Nah, jadi di sini teman-teman, kartu ini mengatakan bahwa tidak mendapatkan suatu hal yang baik, tapi itu semua adalah kesalahan Anda. Kurang bisa menghargai dan menghormati keputusan orang lain. Tidak bisa menghargai kebaikan orang lain, akhirnya semua hal kebaikan ditutupi orang. Anda menyakiti perasaan orang, Anda berlagak sombong, Anda merasa bahwa diri Anda hebat, ya. Nah, jadi di sini itu kartu di bulan 3 ini, janganlah Anda berbicara kata hebat ataupun menjunjung tinggi ucapan Anda. Jangan merasa bahwa Anda bisa melakukan semuanya, padahal semuanya adalah nihil. Ya, Anda berusaha merendahkan diri, tapi tak harus untuk menginjak harga diri Anda sendiri. Ya, Anda bersifat untuk merendahkan diri dalam hal apa? Berusahalah mendengar omongan dan kritik saran orang lain. Jangan melakukan apapun yang bisa membahayakan diri Anda ataupun merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Jangan membuat suatu kata spekulasi dalam hal berbicara ataupun langsung to the point ya. Merasa tidak perlu menjelaskan, tidak perlu mendengarkan, dan tidak perlu mempelajari sesuatu. Zodiak Leo itu sebenarnya zodiak yang sangat bagus sekali untuk mengayomi teman. Tapi di bulan 3 ini kiranya ya jaga mulut, berusaha menjadi suatu pendengar yang baik, berusaha
jika diberikan sesuatu jalan, anggap saja itu sebagai tantangan ya. Kita bekerja tak seharusnya mulut banyak berbicara ya. Banyak bekerja, mulut juga sedikit berbicara. Untuk zodiak Leo itulah yang terbaik di bulan 3 ya. Jika diberi sesuatu, Anda terima. Jika Anda merasa bahwa yang diberikan itu memang kurang wajar ataupun memang Anda tidak sukai, Anda bisa melihat, memilah dan memilih, menilai apakah pemberian itu suatu hal yang baik atau memang benar-benar bisa diterima. Kita bisa menerima ya ataupun kita menolak. Kita bisa menolak secara halus. Dengan cara apa? Tanpa menyakiti perasaan orang lain, kita berbicara halus, kita berbicara dengan sopan santun. Zodiak Leo di sini biasanya tingkah laku perilakunya emosinya tuh sangat santun sekali. Tapi kenapa akhir-akhir ini ya kelakuan Anda kurang bagus gitu loh. Jadi ada pengaruhnya rasi bintang zodiak itu Andalah yang terpilih suatu zodiak yang tidak bagus sekali gitu loh. Ya, meskipun ya mungkin Anda meramalkan, Anda melihat suatu ramalan orang lain ya dari pembacaan kartu tarot bisa mengatakan bahwa zodiak Leo itu sangat bagus sekali begini begini begini. Ya, mungkin dia melihatnya itu dari tata cara, ramalannya itu dari rasi bintang ataupun rasi zodiak ataupun dari suatu hal materi gitu loh. Nah, jadi di sini teman-teman, ya setiap orang perbedaan meramal itu pasti beda ya. Ada yang merasa A, ada yang B, ada yang C, dan bahkan ada yang D. Ya, jadi ramalan itu ya banyak perbedaannya dan banyak jenisnya, banyak ragamnya. Jadi di sini teman-teman, zodiak Leo itu bukannya tidak mendapatkan suatu hal yang baik, ya. Jadi di sini kartu pertama sudah bilang mengatakan mendapatkan hal yang baik. Cuman di sini hal yang baik itu semua dihalang-halangi. Nah, di sini ada suatu kata amarah, kesel, kecewa yang luar biasa karena sikap Anda tidak baik. Di sini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal yang bersikeras untuk menutupi semua hal yang baik. Nah, jadi di sini ini suatu membahayakan diri Anda ya teman-teman ya. Ini sampai secara sengaja Anda sudah merugikan orang lain dan orang lain merugikan Anda sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman zodiak Leo itu bukannya tidak mendapatkan hal yang baik. Anda sendirilah yang merugikan orang lain, sehingga orang lain merugikan Anda sendiri. Kita bisa menolak, kita bisa tidak menerima pemberian itu, tapi dengan secara halus. Berbicaralah, ya setidaknya jangan menyakiti perasaan orang lain. Berbicaralah tanpa Anda menjunjung tinggi kata-kata Anda. Anda merendahkan diri, tapi janganlah merendahkan harga diri Anda. Anda merendahkan diri dengan cara apa? Mencoba mendengarkan omongan orang lain, mencoba mendengar nasihat orang lain, kritik dan saran. Jika itu sesuai, jika itu berguna dengan buat Anda, kenapa tidak Anda menerima? Kenapa Anda menolak dengan emosi? Itu bisa membuat orang itu tidak suka dengan Anda, gitu loh teman-teman. Jadi di situ kehidupan ramalan itu zodiak Leo itu di bulan 3 itu ya Anda ubahlah semua sikap yang tidak baik itu menjadi lebih baik lagi ya. Berusahalah menjadi sesuatu yang terbaik dari dulu, dari kehidupan yang dulu-dulunya ya. Jangan sampai terbawa yang sekarang karena semuanya itu bisa membuahkan Anda tuh ya suatu karma balasan yang tidak baik kepada Anda. Jadi Anda sudah ditutupi, dihalang-halangi ya. Anda bukalah pencerahan aura, Anda bersihkanlah semua aura Anda seluruhnya supaya Anda benar-benar bisa kembali fokus dan menjadi suatu hal yang positif buat Anda. Ya, buatlah magic money supaya Anda bisa menarik kembali segala sesuatu kepunyaan Anda, hoki rezeki dan dewa penolong kepada Anda. Supaya Anda benar-benar bisa merefleksikan, bisa membina diri dalam kehidupan situasi kondisi hal apapun di bulan Maret. Ya, setidaknya di bulan keempat, di bulan kelima dan seterusnya Anda bisa menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan udah selesai ya untuk zodiak Scorpio, Gemini dan Leo. Ya, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, Anda bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ya. Saya akan membantu Anda dengan semampu saya.
Ya, teman-teman di sini ya hasil ramalan udah selesai, anggaplah ramalan sebagai have fun ataupun sebagai hiburan saja, sebagai permainan dalam meramal. Jika percaya, jika sesuai dengan Anda, ya Anda bersyukur dan Anda jalankanlah suatu hal yang positif dalam kehidupan Anda. Jangan kita melakukan suatu hal yang tidak baik, yang baik kita aminkan, yang tidak baik kita berusaha menjadi yang terbaik ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa di like, share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan yang terbaik ramalan untuk Anda setiap harinya ya. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.